Tahun 2024 baru memasuki bulan kedua, akan tetapi sudah banyak momen-momen menghibur yang dipertontonkan oleh sejumlah pemain top Eropa. Terbaru ada Nacho yang terdiam di pertahanannya sendiri yang membuat Real Madrid gagal meraih 3 poin. Selain itu, Alisson Becker juga disorot tajam karena melakukan 2 kesalahan fatal di laga menghadapi Arsenal. Cetak Gol coba merangkum momen-momen kocak di awal tahun 2024 sebagai berikut. Mohamed Salah ganti sepatu keberuntungan. Untuk mengawali ulasan ini ada momen yang dipertontonkan oleh Mohamed Salah. Momen kocak ini terjadi saat Liverpool meraih kemenangan atas Newcastle United dengan skor 4-2. Di sepanjang babak pertama, Salah mengenakan sepasang sepatu berwarna kuning. Sayangnya, sepatu tersebut dianggap kurang membawa keberuntungan di mana Salah gagal mencetak gol. Memasuki babak kedua, dirinya lalu mengganti sepasang sepatu berwarna biru. Uniknya, setelah itu Salah mampu mencetak gol di menit ke-49 setelah menerima umpan dari Darwin Núñez. Di penghujung babak kedua, pemain Mesir ini kembali mencetak gol lewat titik putih. Salah mengungkapkan kalau pergantian sepatu bukanlah sesuatu yang mistis, melainkan untuk kenyamanan saja. Andre Onana yang mati langkah. Andre Onana menjadi sorotan saat Manchester United meraih kemenangan atas Wolverhampton. Kiper asal Kamerun itu kembali nggak berdaya dan harus kebobolan 3 gol. Skuad Wolverhampton bahkan nyaris comeback setelah mereka berhasil mencetak 3 gol di menit akhir pertandingan. Dalam salah satu golnya, Onana hanya terdiam seperti mematung. Alhasil, Pedro Neto mampu mencetak gol penyamak kedudukan di masa injury time babak kedua. Beruntung, Setan Merah bisa meraih kemenangan lewat gol dramatis dari Kobbie Mainoo. Onana sendiri tercatat telah kebobolan 50 gol sejak berseragam Manchester United. Catatan ini tentunya jauh lebih banyak dari penjaga gawang rival seperti Alisson Becker dan Ederson Moraes. Keduanya baru memungut bola bersama Liverpool dan Manchester City sebanyak 23 dan 18 kali. Jurgen Klopp cari cincin kawin yang jatuh. Berikutnya masih dari laga antara Liverpool menghadapi Newcastle United. Seusai pertandingan, sang pelatih Jurgen Klopp terlihat kebingungan di lapangan. Pelatih Jerman ini menunjukkan raut wajah yang cemas setelah cincin perkawinannya hilang di lapangan. Klopp seakan takut dimarahi sang istri karena telah menghilangkan benda sakral. Beruntung cincin tersebut berhasil ditemukan oleh kameramen yang turut membantunya. Klopp nampak lega dan mencium dan melepaskan senyuman lebar di raut wajahnya. Mantan pelatih Borussia Dortmund ini mengatakan ini bukan kali pertama kehilangan cincin perkawinannya. Dirinya sempat kehilangan cincinnya pada saat menyelam. Untungnya cincin tersebut juga ditemukan oleh seorang penyelam scuba yang juga ikut membantu mencari. Lamine Yamal gagal cetak gol di depan gawang. Momen kocak berikutnya terjadi di pertandingan perempat final Copa del Rey. Dalam laga itu, Barcelona harus tersingkir setelah takluk atas Athletic Bilbao dengan skor 4-2. Sebenarnya, Barcelona bisa meraih kemenangan apabila Lamine Yamal bisa mencetak gol saat kedudukan 2-2. Akan tetapi pemain Spanyol itu justru melakukan sebuah kesalahan fatal. Sebenarnya Lamine Yamal sukses melewati sang penjaga gawang Athletic Bilbao. Sayangnya dia punya penyelesaian akhir yang buruk sehingga bola tersebut melesat jauh ke gawang. Diving aneh Diogo Jota. Laga Liverpool menghadapi Newcastle United memang banyak meninggalkan kejadian menarik. Salah satunya diperlihatkan oleh Diogo Jota di penghujung pertandingan. Pemain asal Portugal ini mendapatkan peluang emas setelah berhasil mengecoh Martin Dubravka. Sayangnya Jota justru memilih menjatuhkan diri dan berharap mendapatkan hadiah penalti. Anehnya wasit malah memberikan hadiah penalti setelah melihat tayangan ulang VAR. Tindakan yang dilakukan oleh Jota mendapatkan cibiran dari banyak pihak. Salah satunya dari mantan wasit Premier League yakni Mark Clattenburg. Menurutnya aksi Jota sangat nggak terpuji dan membingungkan wasit yang memimpin pertandingan. Rekor buruk Darwin Núñez. Darwin Núñez sempat menjadi buah bibir pada saat Liverpool meraih kemenangan atas Chelsea. Bomber Uruguay ini mencatatkan rekor yang buruk setelah gagal mencetak 1 pun gol.
Nunes menjadi pemain pertama Premier League yang selalu terkena tiang. Dirinya mampu melewati rekor buruk yang sebelumnya dipegang oleh Timo Werner dan juga Cristiano Ronaldo. Walaupun mencatatkan rekor yang buruk, Nunes masih sedikit memberikan kontribusi. Dia mampu memberikan tekanan kepada para bek Chelsea dan sukses mencatatkan 1 assist. Tendangan melayang Jakob Moder. Momen kocak kembali terjadi di sepak bola Eropa. Kali ini dipertontonkan oleh Jakob Moder saat Brighton ditahan imbang oleh West Ham United dengan skor kacamata. Pemain asal Polandia ini melakukan aksi kocak setelah gagal mencetak gol di depan gawang. Tendangannya ini justru melayang jauh dari mistar dan membuat sejumlah pemain merasa geram. Padahal Brighton bisa mengakhiri laga dengan kemenangan seandainya Moder bisa mencetak gol. Nacho yang tiba-tiba diam di pertahanan sendiri. Real Madrid gagal meraih kemenangan atas Atletico Madrid di pekan ke-23 La Liga. Di laga itu, El Real harus rela berbagi poin setelah ditahan imbang dengan skor 1-1. Pasukan Carlo Ancelotti sebenarnya sudah unggul 1 gol lewat Brahim Diaz. Sayangnya, kemenangan yang sudah di depan mata harus sirna begitu saja di menit akhir pertandingan. Saat itu, Nacho Fernandes kurang fokus dalam menjaga pertahanan dari Los Blancos. Saat proses gol terjadi, dirinya terlihat bingung dan malah takut berduel dengan Memphis Depay. Pada akhirnya, sundulan dari Alvaro Morata mampu diselesaikan dengan baik oleh Marcos Llorente. Akibat blunder itu, Nacho banyak dikritik oleh fansnya sendiri. Davide Fratesi melakukan selebrasi melorotkan celananya. Inter Milan berhasil menang dramatis atas Hellas Verona di lanjutan pekan ke-19 Serie A. Davide Fratesi menjadi penentu kemenangan lewat golnya di menit akhir pertandingan. Setelah mencetak gol, gelandang asal Italia itu diisengi oleh sejumlah pemain Inter Milan lainnya. Mereka secara kompak menarik celana Fratesi hingga melorot. Anehnya, Fratesi justru nggak sadar dan sempat digendong dengan hanya menggunakan celana dalam. Alisson Becker salah langkah. Momen lawak selanjutnya dilakukan oleh kiper Liverpool yakni Alisson Becker. Pemain asal Brazil ini menjadi pihak yang layak disalahkan atas kekalahan Liverpool kontra Arsenal. Saat itu Alisson gagal mengantisipasi bola yang dilesakkan oleh Gabriel Martinelli. Hasilnya Martinelli mampu memanfaatkan hal tersebut untuk membalikan kedudukan. Selain itu, Alisson juga terlihat membuat kesalahan kocak saat gol ketiga Arsenal. Leandro Trossard saat itu mampu memanfaatkan celah kaki sang kiper untuk melesakkan gol. Jurgen Klopp sendiri marah besar atas blunder yang dilakukan oleh Alisson. Pelatih asal Jerman itu mengaku Liverpool memang pantas kalah setelah melihat buruknya performa para pemainnya. Gol bunuh diri Jakub Kiwior gagalkan kemenangan Arsenal. Arsenal harus mengubur mimpinya untuk menjuarai Piala FA setelah disingkirkan oleh Liverpool. Laga ini diwarnai oleh blunder kocak yang dilakukan oleh Jakub Kiwior. Saat itu, The Reds mendapatkan peluang emas lewat tendangan bebas yang diambil oleh Trent Alexander-Arnold. Sialnya, Kiwior saat itu malah menyundul bola ke gawangnya sendiri. Pada akhirnya, skuad asuhan Jurgen Klopp berhasil menang dengan 2 gol tanpa balas. Gol bunuh diri Federico Gatti. Laga besar Juventus kontra Inter Milan juga nggak luput dari aksi kocak. Pertandingan ini berakhir dengan kemenangan Nerazzurri dengan skor tipis 1-0. Secara permainan, kedua tim menyajikan perlawanan yang sengit dengan saling balas serangan. Namun, bek Juventus yakni Federico Gatti menjadi satu-satunya pembeda di laga kali ini. Pemain asal Italia ini menciptakan gol bunuh diri setelah terjadi kemelut di depan gawang. Saat itu, Gatti gagal mengantisipasi bola sehingga menyentuh anggota badannya. Alhasil bola tersebut nggak mampu digapai oleh penjaga gawang Juventus yakni Wojciech Szczesny. Juventus semakin sulit untuk mengejar Inter Milan di puncak klasemen Serie A. Mykhailo Mudryk ajak buy-one netizen. Performa inkonsisten Mykhailo Mudryk membuat para netizen merasa geram. Mereka langsung memberikan kritikan pedas kepada sang pemain lewat sosial media pribadinya. Salah satu netizen meminta Mudryk untuk bisa meningkatkan performanya di setiap laga. Anehnya, sang pemain justru nggak terima dengan saran yang diberikan oleh netizen. Mudryk bahkan langsung menantang netizen tersebut untuk duel 1 lawan 1. Pemain asal Ukraina ini kemudian memasang taruhan uang sebesar 10.000 pound sterling atau 198 juta rupiah.
Justin Hubner salah oper bola. Momen berikutnya dilakukan oleh Justin Hubner di laga debutnya bersama Timnas Indonesia. Skuad Garuda harus takluk atas Libya dengan 4 gol tanpa balas. Hubner yang bermain di babak kedua melakukan kesalahan yang cukup fatal. Pemain yang lahir di Belanda ini salah mengoper bola di kotak penalti sehingga bisa direbut lawan dan berujung gol. Justin Hubner langsung meminta maaf kepada para penggemar tim nasional Indonesia. Dia mengatakan kalau laga tersebut merupakan pertandingan yang sulit dan dia dituntut waktu untuk adaptasi yang cepat. Media Vietnam yakni Bongda.vn membela kesalahan yang dilakukan oleh Hubner. Media itu menuliskan kalau kesalahan itu wajar mengingat sang pemain sangat minim persiapan. Blunder Jordi Amat. Selain Hubner, Jordi Amat juga melakukan kesalahan fatal saat kekalahan telak kontra Libya. Pemain dari Johor Darul Ta'zim ini gagal mengontrol bola saat timnas Indonesia membangun serangan. Alhasil bola tersebut terlepas dan jatuh ke kaki pemain Libya yakni Ala Al-Qadjar. Tanpa pikir panjang, Al-Qadjar langsung melepaskan sepakan dari tengah lapangan dan berbuah gol. Saat itu, sang kiper Syarul Trisna memang meninggalkan area pertahanan cukup jauh. Sintayong mengungkapkan kesalahan tersebut disebabkan karena kondisi Jordi Amat yang masih belum pulih. Pelatih Korea Selatan ini memang sengaja memainkannya untuk melihat perkembangan dari Jordi Amat. Rizky Ridho salah berikan back pass. Para pemain tim nasional Indonesia kembali melakukan kesalahan di laga uji coba kontra Libya. Dalam laga tersebut, skuad Garuda kembali takluk dengan skor tipis 1-2. Timnas Indonesia sempat unggul terlebih dulu lewat gol cepat dari Yakob Sayuri di menit ke-6. Sayangnya, 3 menit berselang Libya mampu menyamakan kedudukan lewat Osama Mukhtar. Gawang Hernando Ari kembali kebobolan di menit ke-20 pertandingan lewat Ahmed Ekrawa. Sebelum terjadinya gol, Rizky Ridho terlihat panik dengan melakukan back pass pelan ke arah Hernando. Pelatih Sintayong langsung memarahi Rizky Ridho setelah gol tersebut terjadi. Dia meminta pemain Persija Jakarta untuk lebih fokus dan gak mengulang kesalahan yang sama. Debut buruk Victor Roque bersama Barcelona. Barcelona baru saja meresmikan wonderkid asal Brazil Victor Roque. Bomber berusia 18 tahun ini diharapkan bisa menjadi aset klub di masa depan karena usianya yang masih cukup muda. Sayangnya Roque justru menjalani debut buruknya pada laga kontra Las Palmas. Dirinya hanya mendapatkan rating 5,9 setelah diberikan kesempatan bermain selama 12 menit. Victor Roque bahkan gagal memenangi duel area dan tercatat nggak ada melakukan penetrasi berbahaya. Hal ini sangat berbeda jauh dari Arda Güler yang mendapatkan rating 7,5. Pemain asal Turki ini bermain cukup apik di laga debutnya dengan menciptakan 3 peluang emas. Netizen Turki marah-marah ke pemain Real Madrid. Debut Arda Güler di Real Madrid banyak disorot oleh masyarakat Turki. Mereka nggak mau ketinggalan memantau bakat bakal lokal Turki mereka di klub sebesar Los Blancos. Sayangnya para netizen Turki melakukan aksi yang nggak terpuji setelah pertandingan. Mereka langsung menyerang kolom komentar 2 pemain Real Madrid yakni Nico Paz dan juga Dani Ceballos. Netizen Turki murka kepada Nico Paz karena nggak memberikan passing kepada Arda Güler. Sedangkan Dani Ceballos dianggap nggak mau mengalah dengan memberikan tendangan bebas. Ben White emosi didorong Curtis Jones sampai jatuh. Momen terakhir masih terjadi di pertandingan Liverpool menghadapi Arsenal. Kali ini momen tersebut diperlihatkan oleh pemain bertahan Arsenal yakni Ben White. Pemain asal Inggris ini terlibat duel sengit dengan Curtis Jones di daerah pertahanannya sendiri. Ben White yang kalah duel justru emosi dan mendorong Curtis Jones hingga jatuh tersungkur. Pada akhirnya Liverpool mendapatkan kesempatan lewat tendangan bebas. Itulah ulasan momen-momen kocak yang terjadi di awal tahun 2024. Bagaimana pendapatmu? Momen manakah yang menurut kamu paling lucu? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.